Baru-baru ini ada kasus seorang ustaz yang sangat terkenal, seorang hafiz Al-Quran melakukan kezaliman kepada anak-anak remaja lelaki mengikuti kaum Nabi Lut. Yang saya tanyakan bagaimana supaya kita bisa terhindar daripada kemaksiatan, sedangkan orang yang lebih alim dari saya saja masih belum selamat daripada kezaliman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan ini, seorang ustaz, seorang hafiz Al-Quran yang lisannya dipenuhi ayat-ayat Allah, yang seharusnya menjadi panutan umat, ternyata terjatuh dalam dosa yang sangat keji dan menyimpang. Maka muncul pertanyaan yang menggetarkan hati. Kalau orang yang ilmunya tinggi saja bisa tergelincir, bagaimana dengan kita yang ilmunya masih sedikit? Apa jaminan kita selamat? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Baru-baru ini ada kasus seorang ustaz yang sangat terkenal, seorang hafiz Al-Quran melakukan kezaliman kepada anak-anak remaja lelaki mengikuti kaum Nabi Lut. Yang saya tanyakan bagaimana supaya kita bisa terhindar daripada kemaksiatan, sedangkan orang yang lebih alim dari saya saja masih belum selamat daripada kezaliman. Yes, ini berlaku. Kes ini sebenarnya berpunca daripada kaum Nabi Lut alaihissalam. Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadi binal alamin. Kau buat benda yang mungkar yang sebelum-sebelumnya tak pernah buat pun. Engkau yang first. Ternyata fitnah itu terus berjangkit dari zaman ke zaman sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Dan yang terlibat bukan hanya orang awam, bahkan orang-orang alim, orang yang hafiz Al-Quran, ini juga terlibat. Sebab dia berjangkit lebih dahsyat daripada COVID-19. Itu sebabnya Nabi SAW katakan apa? Idza ra'aitum may ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ilu maf'ul bih. Kalau dalam Islam, seseorang yang melakukan amalan-amalan seperti kaum Nabi Lut, maka bunuh si pelaku dan juga mangsanya. Kalau dua-duanya sama-sama suka. Kalau yang satu lagi dipaksa tu lain. Dua-duanya sama-sama redha, dua-duanya dibunuh dalam hukum Islam. Sebab apa? Dia berjangkit. Orang yang melakukan seperti ini boleh jadi dia pernah menjadi mangsa yang lain dan dia ketagihan, akhirnya ketika itu dia mangsa yang orang yang lain. Sampai bila? Sampai dapat posisi, ada peluang baru dia buat. Tak guna jemaah hafal 30 juzuk. Kalau ada pun Al-Quran 100 juzuk. Andaikan hafal 100 kitab sekalipun. Tapi kalau buat perangai seperti ini perangai sonsang jemaah. Tahu sonsang? Terbalik. Bahkan dia lagi teruk daripada zina. Kalau zina walaupun dosa besar tapi normal. Yang ini sudahlah jahat, perbuatan keji, tak normal. Masih berminat dia sama jenis. Kan pelik tu. Ada penyakit yang bahaya. Dia penyakit sonsang namanya jemaah. Abang cinta abang. Dan ini banyak menjangkiti. Bahkan sekolah-sekolah agama banyak dijangkiti penyakit ni. Maka hati-hati jemaah. Hati-hati jaga anak kita, jaga keluarga kita. Nasihati. Bagi education kepada anak-anak ni. Ada ustaz-ustaz dah belajar sampai Timur Tengah balik. Masih buat perangai seperti itu. Hati-hati. Mudah-mudahan kita, anak kita, menantu kita diselamatkan daripada orang yang punya terjangkit penyakit ini. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan ini, seorang ustaz, seorang hafiz Al-Quran, yang lisannya dipenuhi ayat-ayat Allah, yang seharusnya menjadi panutan umat, ternyata terjatuh dalam dosa yang sangat keji dan menyimpang. Maka muncul pertanyaan yang menggetarkan hati. Kalau orang yang ilmunya tinggi saja bisa tergelincir, bagaimana dengan kita yang ilmunya masih sedikit? Apa jaminan kita selamat? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ceramah ini dijelaskan bahwa fitnah syahwat, khususnya penyimpangan seperti perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam, adalah fitnah lama yang tidak pernah mati. Dari zaman dahulu hingga hari ini, penyakit ini terus berulang, bahkan semakin menyebar dengan berbagai bentuk dan celah. Ini bukan sekadar dosa besar biasa. Ini adalah kemaksiatan yang sangat berbahaya karena merusak fitrah manusia. Bahkan dalam syariat Islam, hukum terhadap perbuatan ini sangat keras, menunjukkan betapa besarnya kerusakan yang ditimbulkan, baik bagi individu maupun masyarakat. Yang lebih mengkhawatirkan, penyakit ini tidak hanya menimpa orang awam, ia bisa menjangkiti siapa saja, termasuk orang berilmu, penghafal Al-Quran, bahkan mereka yang pernah menuntut ilmu hingga ke negeri-negeri Islam. Ini menjadi pelajaran penting bahwa ilmu tanpa iman yang kuat, tanpa penjagaan diri, dan tanpa muraqabah, merasa diawasi Allah, tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang.
Disebutkan juga bahwa banyak pelaku penyimpangan ini awalnya adalah korban. Ketika seseorang pernah terjatuh dalam lingkungan yang rusak, lalu tidak segera bertaubat dan membersihkan diri, maka dosa itu bisa berubah menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi ketagihan, dan dari ketagihan berubah menjadi perilaku yang dianggap normal oleh pelakunya. Inilah bahaya yang sangat besar. Lebih dari itu, dosa ini disebut lebih buruk daripada zina. Zina memang dosa besar, tapi masih dalam batas penyimpangan syahwat yang normal. Sedangkan yang ini, selain dosa besar, juga menyelisihi fitrah manusia. Ia adalah penyakit hati dan jiwa yang dalam, yang bisa merusak akal sehat dan rasa malu. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, penyimpangan ini bisa menyebar seperti wabah. Bahkan disebutkan lebih berbahaya dari penyakit fisik karena merusak akhlak, merusak generasi, dan seringkali tersembunyi tanpa disadari oleh orang tua maupun lingkungan. Maka, apa yang harus kita lakukan? Kita harus benar-benar waspada. Jangan merasa aman hanya karena berada di lingkungan agama. Jaga diri kita dengan iman, perbanyak ibadah, dan selalu minta perlindungan kepada Allah. Jaga keluarga kita. Awasi pergaulan anak-anak kita. Berikan pendidikan agama yang benar sejak dini. Tanamkan rasa malu, tanamkan akidah yang lurus, dan bangun komunikasi yang terbuka, agar anak-anak tidak mencari jawaban di tempat yang salah. Ingat, fitnah ini bisa masuk dari mana saja, dari teman, lingkungan, bahkan dari orang yang tampak baik. Kita tidak bisa hanya bergantung pada ilmu. Kita butuh pertolongan Allah setiap saat. Semoga Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga generasi kita dari fitnah syahwat yang merusak ini.